Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Rekayasa Perangkat Lunak yang akan membahas mengenai metode implementasi coding. Berikut anggota kelompoknya. Selanjutnya, kami akan membahas apa saja metode programming yang ada saat ini. Di sini kami hanya mengambil dua metode programming. Yang pertama itu ada metode MVC atau Model View Control, di mana MVC adalah sebuah metode dalam desain perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan antarmuka pengguna, data, dan logika kontrol. MVC dalam sistem pengembangan aplikasi itu memisahkan kodenya menjadi 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam proses pengembangan aplikasi. Metode MVC digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi web, termasuk yang pertama itu ada situs web statis, di mana MVC dapat digunakan untuk membuat situs web statis dengan memisahkan kode yang terkait dengan halaman web dari kode yang terkait dengan logika bisnis. Yang kedua itu ada situs web dinamis, di mana MVC dapat digunakan untuk membuat situs web dinamis dengan memisahkan kode yang terkait dengan tampilan dari kode yang terkait dengan logika bisnis. Yang ketiga itu ada aplikasi web berbasis API, di mana MVC dapat digunakan untuk membuat aplikasi web berbasis API dengan memisahkan kode yang terkait dengan API dari kode yang terkait dengan logika bisnis. Pertama ada folder model, di mana model adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menangani data dan logika bisnis. Model tidak berhubungan langsung dengan tampilan aplikasi, dan di dalam folder model berisi file-file PHP yang digunakan untuk menangani data dan logika bisnis. Biasanya file-file tersebut diberi nama dengan format modelname.php, di mana modelname adalah nama model yang bersangkutan. Adapun isi file dalam folder model terdiri atas, yang pertama itu prosedur atau fungsi untuk mengakses data dari database. Prosedur ini biasanya menggunakan query SQL untuk mengambil, menyimpan, memperbarui, atau menghapus data dari database. Yang kedua itu prosedur atau fungsi untuk melakukan logika bisnis. Prosedur ini biasanya digunakan untuk memvalidasi data, menghitung nilai, atau melakukan operasi lain yang tidak berhubungan langsung dengan database. Yang kedua itu ada folder visual atau view. View adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. Folder view berisi file-file HTML, CSS, dan JavaScript yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. File-file tersebut biasanya diberi nama dengan format viewName.php, di mana viewName adalah nama view yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu isi file dalam folder Visual MVC terdiri dari HTML untuk menampilkan data, CSS untuk mengatur tampilan data, JavaScript untuk menambahkan interaksi ke data. Selanjutnya di sini ada controller. Controller sendiri merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk menghubungkan model dan view. Controller menerima input dari pengguna lalu memproses input tersebut dengan menggunakan model. Biasanya controller berisi file-file PHP yang digunakan untuk menghubungkan model dan view. File-file tersebut biasanya diberi nama dengan format controller.name.php di mana controller name adalah nama controller yang bersangkutan. Kemudian, isi file dalam folder controller MVC biasanya terdiri dari yang pertama ada fungsi untuk menerima input dari pengguna, yang kedua ada fungsi untuk memproses input dari pengguna, dan yang ketiga ada fungsi untuk mengirimkan data ke view. Adapun beberapa framework yang digunakan pada metode MVC ini adalah Laravel, Django, Ruby on Rails, ASP.NET MVC, sama yang terakhir itu ada Springboard. Untuk Extreme Programming atau yang biasa disebut sebagai XP ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif, berfokus pada kecepatan dan menekankan pada kualitas. Nah, metode XP ini cenderung memakai pendekatan berorientasi objek dan sangat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi selama pengembangan perangkat lunak. Tahapan dalam XP meliputi planning, designing, coding, testing, dan listening. Nah, XP ini digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak, termasuk aplikasi web, aplikasi desktop, dan aplikasi seluler. XP ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan software yang kompleks dan berubah-ubah, seperti software sistem kontrol dan software sistem keuangan. Beberapa contoh penggunaan metode programming XP itu yaitu, yang pertama itu ada Google. Nah, Google ini menggunakan XP untuk mengembangkan produk-produknya, termasuk Chrome, Android, dan Gmail. Yang kedua itu ada Amazon. Amazon ini menggunakan XP untuk mengembangkan platform e-commerce-nya. Dan yang terakhir itu ada Microsoft. Si Microsoft ini juga menggunakan XP untuk mengembangkan aplikasi desktop dan selulernya. Dalam model, isi folder dari model XP adalah user stories. User stories adalah deskripsi singkat dari fitur yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua adalah acceptance criteria. Acceptance criteria adalah kriteria yang harus dipenuhi agar user story dapat diterima oleh pengguna. Berikutnya adalah design. Design adalah deskripsi teknis dari cara kerja sistem. Yang terakhir adalah test cases. Test cases adalah kumpulan tes yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi acceptance criteria. Contoh file dalam folder model XP yang pertama ialah user stories txt, yang kedua acceptance criteria txt, dan yang ketiga design PDF, dan yang terakhir test cases XLSX. Berikutnya adalah visual. Isi folder dari Visual XP adalah yang pertama diagram. Diagram adalah representasi visual dari sistem atau proses. Selanjutnya grafik. Grafik adalah representasi visual dari data. Yang berikutnya animasi. Animasi adalah representasi visual dari perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Berikutnya prototype. Prototype adalah versi awal dari sistem yang dapat digunakan untuk menguji konsep. Berikutnya adalah demo. Demo adalah representasi dari sistem kepada pengguna. Yang terakhir adalah laporan. Laporan adalah dokumen yang menjelaskan sistem atau proses. Contoh diagram, grafik, dan animasi dalam folder model XP. Yang pertama diagram alir, yang kedua grafik distribusi, yang ketiga animasi proses, dan yang terakhir adalah animasi demo. Berikut beberapa framework yang dapat digunakan dalam metode programming XP. Yang pertama adalah JUnit, framework pengujian untuk Java. Yang kedua NUnit, framework pengujian untuk Net. Ketiga PHP Unit adalah framework pengujian untuk PHP. Yang keempat adalah Python Unit Test, yaitu framework pengujian untuk Python. Yang kelima adalah Ruby Test Unit, yaitu framework pengujian untuk Ruby. Selain framework pengujian,
Ada juga beberapa framework yang dapat digunakan untuk mendukung metode programming XP, seperti yang pertama ada version control system, yaitu sistem kontrol versi untuk mengelola kode sumber. Yang kedua ada continuous integration server, yaitu server yang digunakan untuk mengintegrasikan kode baru ke dalam repositori kode secara berkala. Yang ketiga ada continuous deployment server, yaitu server yang digunakan untuk mendeploy aplikasi ke lingkungan produksi secara otomatis. Framework ini dapat membantu pengembangan untuk menerapkan prinsip-prinsip XP lainnya seperti continuous integration dan continuous deployment. Kita masuk ke dalam framework dan perbedaannya. Framework adalah kerangka kerja yang menyediakan struktur dasar untuk pengembangan perangkat lunak. Framework dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan menyediakan fungsionalitas umum yang dapat digunakan kembali. Adapun jenis-jenis framework antara lain, yang pertama ada framework aplikasi web yang terdiri dari Laravel, Django, Spring Boot. Lalu ada framework aplikasi seluler yang terdiri dari React Native, Ionic, Flutter, dan Xamarin. Lalu ada framework game yang terdiri dari Unreal Engine, Unity, Godot, GameMake Studio 2. Selanjutnya ada framework data yang terdiri dari Jersey, Django REST Framework, Symfony REST Bundle. Selanjutnya ada framework keamanan yang terdiri dari yang pertama ada OWASP Juice Soap, lalu OWASP Zap, OWASP Mantra, OWASP WebCode. Kemudian selanjutnya ada perbedaan framework dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, bahasa pemrograman. Framework dapat ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, PHP, Java, C#, dan JavaScript. Namun, tujuannya itu untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi web, aplikasi seluler, game, dan aplikasi data. Kemudian pada bagian fitur, framework dapat menyediakan berbagai fitur seperti fitur keamanan, fitur aksesibilitas, dan fitur manajemen. Pada bagian kompleksitas, framework dapat memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda, mulai dari framework yang sederhana hingga framework yang kompleks. Dan yang terakhir, pada bagian popularitas, framework dapat memiliki tingkat popularitas yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode implementasi coding adalah langkah penting dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan pemilihan metode pemrograman yang tepat. Pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan melalui metode seperti MVC dan XP. Sementara framework dapat mempercepat proses pengembangan dengan menyediakan alat yang dapat digunakan kembali dalam berbagai jenis aplikasi dengan perbedaan utama berdasarkan bahasa pemrograman, tujuan, fitur, kompleksitas, dan popularitasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.